baku. Satuan baku adalah satuan yang sudah ditetapkan secara internasional. Misalnya, untuk mengukur panjang, satuan internasionalnya adalah meter. Hasil alat ukur panjang baku selalu sama. Nah, kalau tadi dengan menggunakan depa, jengkal, ataupun hasta mungkin berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain, antara orang dewasa dengan anak-anak kan pasti jengkal, hasta, maupun depanya berbeda. Nah, kalau dengan alat ukur yang baku, semuanya di seluruh dunia akan sama. Alat yang digunakan untuk mengukur satuan panjang baku adalah penggaris atau meteran. Penggaris biasanya digunakan pada benda yang tidak terlalu panjang. Nah, misalnya, kalian ingin mengukur panjang buku. Kalian bisa menggunakan penggaris. Satuan penggaris adalah sentimeter. Panjang penggaris ada bermacam-macam. Ada yang 10 cm, ada yang 20 cm, bahkan ada yang mencapai 100 cm. Selain penggaris, alat ukur yang digunakan untuk mengukur satuan baku adalah meteran. Meteran digunakan untuk mengukur benda yang lebih panjang. Meteran menggunakan satuan meter dan sentimeter. Nah, ada beberapa jenis meteran anak-anak. Yang pertama, ada meteran kain. Ini adalah gambar meteran kain. Biasanya digunakan untuk mengukur panjang kain atau pakaian. Ketika kalian menjahit baju seragam kalian di penjahit misalkan, nah kalian itu akan diukur panjang bajunya untuk membuat baju yang sesuai dan nyaman dipakai. Selanjutnya, gambar kedua ini adalah meteran roll kecil. Pernahkah kalian melihat meteran roll kecil ini? Nah, ketika kalian pergi ke tukang kayu atau pengrajin kayu, biasanya kalian melihat mereka menggunakan meteran roll kecil ini. Nah, apa saja benda yang bisa diukur menggunakan meteran roll kecil ini? Panjang kayu dan jendela misalkan bisa diukur menggunakan meteran roll kecil ini. Nah, selanjutnya ini ada meteran roll besar. Nah, meteran roll besar biasanya digunakan untuk mengukur panjang tanah atau lapangan. Karena meteran roll besar ini panjang sekali, anak-anak. Apakah kalian sudah memahami perbedaan antara ketiga jenis meteran ini? Tentu saja kalian bisa lebih spesifik lagi menentukan alat ukur atau meteran apa yang cocok dipakai untuk setiap benda. Nah, semoga bisa dipahami ya anak-anak. Kita lanjutkan. Selain penggaris dan meteran, ada pula alat ukur lainnya anak-anak. Nah, kedua alat ukur itu adalah jangka sorong dan mikrometer sekrup. Jangka sorong dan mikrometer sekrup ini dipakai untuk mengukur benda-benda dengan ukuran yang sangat kecil. Contoh benda yang bisa diukur menggunakan jangka sorong dan mikrometer sekrup adalah mur atau baut. Nah, mur atau baut bisa ditempatkan di sebelah sini atau di sini, di tengah-tengah sini. Nah, kemudian jangka sorong eh, kita tarik. Nah, nanti di sini akan muncul hasil pengukurannya. Nah, ketelitian jangka sorong dan mikrometer sekrup ini lebih dari penggaris atau meteran. Begitu ya, anak-anak. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan belajar untuk menentukan alat ukur yang sesuai untuk benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, ketika kita ingin mengukur panjang sebuah pintu, nah, kita bisa menggunakan meteran. Atau lebih spesifiknya lagi adalah meteran roll kecil. Berbeda ketika kita ingin mengukur sepatu ini anak-anak. Nah, untuk mengukur sepatu kita bisa hanya menggunakan penggaris saja.
bisa dipahami ya cara penggunaan alat ukur yang tadi Ibu sebutkan? Nah, selanjutnya untuk tugas kegiatan belajar